Hantu perempuan ini tadinya ingin mengambil ginjalku, tapi dia tidak menyangka aku orangnya mesum. Bahkan hantu pun tak kulewatkan. Hantu perempuan itu tercengang melihat kejadian ini. Sobat, ini terlalu tiba-tiba. Aku belum siap. Ternyata barusan, aku terkena demam tinggi 500 derajat lebih. Flu separah ini, kalau tidak diinfus, mungkin aku takkan melihat matahari esok. Saat aku bangun dan bersiap pergi ke klinik, tiba-tiba terlihat bayangan lewat di jendela. Tapi ketika aku melihat lagi, tidak ada apa-apa. Ku dengar di asrama ini, setiap lewat jam 12 malam, akan ada hantu perempuan berbaju putih berkeliaran. Entah benar atau tidak, aku tidak tahu. Tapi memang pernah ada 2 mahasiswa laki-laki gantung diri di sini. Katanya mereka dirasuki dan dikendalikan oleh hantu perempuan itu. Memikirkan hal itu membuatku gemetar ketakutan. Seandainya aku tahu, aku akan pulang lebih awal saat liburan. Sekarang hanya aku sendiri yang tersisa di seluruh gedung asrama. Tapi sekarang bukan saatnya memikirkan itu. Keluar belum tentu bertemu hantu. Tapi kalau tidak segera diinfus, aku akan mati. Maka aku berjalan sempoyongan menuju klinik. Baru beberapa langkah, aku langsung tersungkur ke tanah. Kepalaku rasanya mau meledak. Apakah aku akan mati di sini? Saat itu, angin dingin berhembus. Lampu di koridor berdesis. Lalu, sesosok bayangan melayang mendekat. Aku mendongak, dan melihat hantu perempuan cantik berkulit putih dan berkaki jenjang muncul di hadapanku. Sobat, kau lihat taliku? Aku terkejut. Apakah dia akan merasukiku dan menggantungku? Tiba-tiba aku mendapat ide cemerlang. Jika dirasuki hantu, mungkin aku bisa dikendalikannya untuk berdiri dan pergi ke klinik untuk diinfus. Memikirkan itu, aku menarik rok hantu perempuan itu. Kak, rasuki aku, rasuki aku. Hantu perempuan itu tercengang melihat kejadian ini. Anak manis ini pasti mesum. Melihat hantu itu tidak bergerak, aku langsung bangkit dan memeluknya. Tiba-tiba, rasa nyaman menyelimutku. Tubuh hantu ini dingin, benar-benar seperti alat penurun panas. Hantu perempuan itu ketakutan dengan tindakanku. Dia mendorongku kuat-kuat, berbalik, dan lari terbirit-birit. Aku mengejarnya tanpa henti. Jangan lari, manis, rasuki aku. Kami saling kejar-kejaran, dan tiba-tiba, biur, sepertinya aku jatuh ke air yang sangat dalam. Aku merasa basah dan dingin, lalu perlahan menutup mata. Tapi ketika aku membuka mata lagi, aku menyadari aku telah berubah menjadi hantu perempuan itu. Aku terkejut dan melotot. Apa-apaan ini? Apakah aku dirasuki hantu perempuan itu? Seharusnya kalau dirasuki, aku tetap berwajah diriku sendiri. Tapi kenapa di cermin aku berwajah hantu perempuan itu? Dan sepertinya aku bisa mengendalikan tubuh hantu itu. Karena bingung, aku memutuskan untuk bertanya pada hantu itu. Tapi hantu ini sepertinya cuek, dan tidak mau meladeniku yang merasukinya. Tiba-tiba saja, aku terlepas dari tubuh hantu perempuan itu. Aku tersungkur dan baru menyadari kalau aku masih demam tinggi. Jadi aku memohon lagi pada hantu itu. Kak hantu, pinjam tubuhmu lagi ya. Aku takut kalau nanti terpisah lagi setelah sampai di klinik. Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung memeluknya. Jangan, kalau begini lagi. Aku teriak minta tolong. Hantu itu meronta-ronta sekuat tenaga. Tapi meskipun dia berteriak sekeras apapun, tidak akan ada yang menolongnya. Akhirnya, hantu itu pasrah dan menutup matanya. Dan ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah dirasuki olehku. Menyelamatkan diri dulu yang penting. Lebih baik pergi ke klinik untuk infus. Setelah itu, aku berjalan menuju klinik. Harus kuakui, tubuh hantu ini enak dipakai. Jalannya terasa ringan, dan aku bahkan bisa menembus pintu. Sepertinya nanti aku harus bicara dengan kak hantu ini. Minta dia merasukiku sesekali untuk bersenang-senang. Tiba-tiba, terdengar suara wanita dari hutan kecil di samping. Aduh, pelan-pelan, nanti ketahuan orang. Aku menghampiri suara itu untuk melihat. Dan aku langsung tercengang. Wanita itu ternyata pemilik toko kelontong, yang dijuluki si cantik toko. Dan pria yang sedang asyik beraksi bersamanya adalah kepala sekolah. Kakek tua itu biasanya sok alim, tapi ternyata dia juga melakukan hal seperti ini. Ini kesempatan langka, aku hendak merekamnya. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundakku, sambil mengomel kalau aku sudah melewati batas. Kemunculan tiba-tiba di tengah malam itu hampir membuatku mati ketakutan. Aku berbalik dan hendak marah. Tapi ternyata itu hantu laki-laki dengan golok di kepalanya. Penampilannya yang modis membuatku tertegun. Setelah tersadar, aku langsung meninjunya. Swos, hantu laki-laki itu terlempar jauh. Aku sedikit terkejut. Apakah aku jadi manusia super setelah merasuki hantu perempuan ini? Tinjuku sangat kuat. Suara keras itu menarik perhatian kepala sekolah. Dia berteriak, "Siapa yang mengganggu kesenanganku?" Aku segera mengintip dan memberitahu kepala sekolah untuk tidak khawatir. Aku bilang barusan ada hantu yang sudah kuhajar. Lanjutkan saja, jangan berhenti. Pemilik toko berteriak kaget melihat hantu, lalu pingsan. Kepala sekolah melotot melihatku, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia gemetar dan menyebut nama Kiao Xiaomin. Aku belum mengerti apa yang terjadi.
Dia tiba-tiba berlutut dan memohon ampun. Saat itu, hantu perempuan yang Kurasaki tiba-tiba bicara. Kepala sekolah, kematianku sangat tidak adil. Ini semua salahmu. Ternyata hantu perempuan itu bernama Qiao Xiaomin. Semasa hidupnya, dia adalah siswi SMA yang cantik. Tapi dia diperkosa oleh dua teman sekelasnya yang berpengaruh. Setelah kejadian itu, dia memohon pada kepala sekolah untuk membelanya. Tapi kepala sekolah takut mencemarkan nama baik sekolah dan melindungi kedua pelaku. Qiao Xiaomin tidak bisa mendapatkan keadilan dan akhirnya bunuh diri dengan gantung diri. Tapi kepala sekolah yang keji itu malah menyebarkan berita bahwa Qiao Xiaomin bunuh diri karena berselingkuh dengan pria lain, yang akhirnya membuat Qiao Xiaomin yang dipenuhi dendam berubah menjadi hantu gentayangan. Kepala sekolah melihat Qiao Xiaomin, ketakutan dan menamparkan mulutnya sendiri sambil meminta maaf. Ia menangis dan memohon untuk diampuni. Setelah berpikir sejenak, aku menyarankan, Kak Hantu, bagaimana kalau kau biarkan dia hidup? Biarkan dia menyerahkan diri ke kantor polisi untuk membersihkan namamu. Bukankah lebih baik membuatnya malu daripada membunuhnya? Qiao Xiaomin menyampaikan saranku kepada kepala sekolah. Tapi orang tua itu menolak demi reputasinya. Qiao Xiaomin langsung marah. Ku beri kesempatan, tapi kau tidak memanfaatkannya. Ia lalu mengeluarkan tali sepanjang 6 meter dari sakunya, dan menjerat leher kepala sekolah. Orang tua itu tampak akan mati. Aku segera mengingatkannya, sudah cukup. Jangan benar-benar mencekiknya sampai mati. Qiao Xiaomin melepaskan kepala sekolah. Ku berimu satu kesempatan lagi. Kalau kau tidak menyerahkan diri, ku ambil ginjalmu. Mendengar ginjalnya akan diambil, kepala sekolah lari terbirit-birit ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Aku segera mengingatkan Qiao Xiaomin untuk mengikutinya. Khawatir dia tidak pergi ke kantor polisi, melainkan mencari dukun. Bisa repot. Qiao Xiaomin setuju dan bilang aku benar. Apa tuan itu aku? Tapi kalau kau bisa bicara denganku, kenapa kau diam saja sepanjang jalan? Sejak Anda memasuki tubuhku, Anda telah mengendalikan segalanya. Tanpa izin Anda, aku tidak bisa melakukan apapun. Memasuki tubuhnya terdengar ambigu, tapi sekarang aku yakin aku merasukinya. Kepala sekolah hampir keluar gerbang. Kami hendak mengikutinya, tapi selingkuhan kepala sekolah masih pingsan. Meski ia berselingkuh dengan kepala sekolah, ia orang baik. Dulu waktu aku tak punya uang makan, ia memberiku 2 telur teh dan sosis. Tuan, kalau Anda khawatir meninggalkannya di sini, aku bisa menggendongnya. Hanya saja nanti kepalanya akan sedikit sakit. Tidak ada efek samping lainnya. Aku langsung setuju. Lalu aku menggendong selingkuhan itu dan mengejar kepala sekolah. Tapi baru beberapa langkah, kami dihadang preman. Qiao Xiaomin, kau berani sekali masuk wilayahku dan berani melukai Ganci. Kau meremehkanku. Ia langsung meninjuku. Tapi ia tidak tahu Qiao Xiaomin sekarang dirasuki aku. Aku menahan tinjunya dan tidak apa-apa. Malah kubalas dengan tamparan yang membuatnya terlempar. Hantu pisau di belakangku ketakutan. Ia hendak memohon ampun, tapi ia juga terlempar dan melayang di samping temannya. Qiao Xiaomin memujiku. Roh jahat itu ternyata berpotensi jadi raja roh. Satu tinjunya bisa membuat hantu seperti Qiao Xiaomin hancur berkeping-keping. Bahkan tidak punya kesempatan untuk meninggalkan dunia dan memulai kembali. Aku bingung, apa maksudnya meninggalkan dunia adalah reinkarnasi? Qiao Xiaomin menggeleng dan menjelaskan. Ternyata secara berkala, ada seseorang yang datang untuk menjemput sejumlah arwah meninggalkan dunia. Tapi dia tidak tahu persis kemana mereka pergi. Yang pasti bukan neraka atau surga. Dan arwah-arwah yang penuh dendam akan berubah menjadi hantu gentayangan. Terikat di tempat mereka mati secara tragis. Jadi, jika kepala sekolah menyerahkan diri dan membersihkan nama Qiao Xiaomin, dendamnya akan hilang dan dia akan bebas. Mendengar ini, aku bergegas menuju kantor polisi. Berniat membantu Qiao Xiaomin menyelesaikan urusannya. Tapi sesampainya di kantor polisi, aku melihat orang tua itu memeluk kaki polisi. Sambil berteriak ada hantu. Kedua polisi itu tampak kesal. Mengira orang tua itu sudah gila. Aku lihat dia sama sekali tidak berniat mengaku. Jadi aku ingin masuk dan memberinya pelajaran. Tapi kantor polisi adalah tempat penegak hukum. Aura yangnya kuat. Jadi hantu biasa tidak berani mendekat. Tapi Qiao Xiaomin bilang, sejak aku memasuki tubuhnya, dia sepertinya tidak takut. Aku langsung mengoreksi ucapannya. Aku ini jomblo 20 tahun. Masih perjaka. Kamu terus bilang masuk tubuh segala. Kalau orang lain dengar, mereka akan mengira aku mesum. Bahkan hantu pun tak kuampuni. Tapi sekarang yang penting urus dulu masalah ini. Setelah itu, kami melayang masuk dan menghampiri kepala sekolah dari belakang. Kepala sekolah hampir mati ketakutan. Memeluk pinggang polisi erat-erat. Karena hantu punya kemampuan, yaitu hanya orang yang ingin dilihatnya yang bisa melihatnya. Jadi kedua polisi ini tidak bisa melihatku. Aku kembali mengeluarkan tali dan mengikat kepala sekolah. Kepala sekolah yang pernah mengalaminya langsung panik. Dan segera mengaku pada polisi bahwa dia telah melindungi penjahat. Dan menyebabkan Qiao Xiaomin bunuh diri. Polisi langsung melaporkan hal ini kepada atasan mereka.
Besok, setelah berita ini tersebar, nama Qiao Xiaomin akan bersih. Dan meskipun hukum tidak bisa menghukum kepala sekolah, dia akan menjadi orang yang dibenci semua orang. Tak lama kemudian, kami mengantar pemilik toko pulang. Melihat tubuh pemilik toko yang seksi, timbul niat jahat di benakku. Aku berencana mengusir Qiao Xiaomin nanti, dan melakukan hal-hal yang tak senonoh. Memikirkan hal ini, aku segera keluar dari tubuh Qiao Xiaomin. Tapi kakiku lupa kalau aku masih demam. Saat itu, Qiao Xiaomin mengucapkan terima kasih atas bantuan Master. Budi baiknya tak terlupakan. Jika ada yang bisa kubantu, aku akan melakukan apapun. Aku melambaikan tangan, menyuruhnya untuk tidak sungkan. Namun, aku menyadari dendam di tubuhnya perlahan menghilang. Tak lama kemudian, dia kembali ke wujud aslinya. Kecantikannya membuatku terpesona. Dia menggenggam tanganku dan kembali berterima kasih. Tapi posisi tangannya membuatku sedikit bersemangat. Aku menenangkan diri dan membalas genggamannya. Qiao Xiaomin memang hantu, tapi dia tetaplah wanita cantik. Seperti di novel, mungkin kami akan memiliki kisah romantis. Saat aku sedang membayangkan kehidupan bahagia di masa depan, kata-kata Qiao Xiaomin menghancurkan fantasiku. Dia bilang dia merasakan panggilan, dan akan segera meninggalkan dunia. Setelah itu, sebuah portal muncul di langit. Tubuhnya tertarik ke atas. Apakah ini yang disebut naik ke surga? Qiao Xiaomin sepertinya akan naik ke surga. Guru, jaga dirimu baik-baik. Kita pasti akan bertemu lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal terakhir padaku, dia terbang semakin tinggi. Lihat istri hantu yang sudah kudapatkan terbang begitu saja. Aku tak bisa menahan air mata kesedihanku. Namun, manusia dan hantu berbeda jalan. Aku hanya bisa mendoakan kebahagiaannya. Mungkin surga tersentuh oleh ketulusanku. Qiao Xiaomin melayang di udara selama setengah jam, tetapi tidak pernah pergi. Kukira dia tidak tega meninggalkanku. Jadi aku berteriak padanya, kau sudah melayang selama setengah jam. Jika kau benar-benar tidak tega meninggalkanku, turunlah dan main kartu denganku. Tak disangka, teriakanku membuatnya turun. Namun, tempat jatuhnya sepertinya sudah ditargetkan. Hanya terdengar suara gedebuk keras. Aku didudukinya. Maaf, Tuan Anjing, kau baik-baik saja? Meskipun hampir mati didudukinya, aku berbesar hati dan tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun, aku tidak rugi. Ternyata, saat dia hendak naik ke surga tadi, seseorang meminta biaya jalan padanya. Karena tidak punya uang, dia diusir turun. Aku terdiam mendengarnya. Naik ke surga saja harus bayar. Biaya jalan itu diberikan kepada siapa? Apa di surga juga ada departemen perhubungan? Qiao Xiaomin menggelengkan kepalanya dan mengatakan itu diberikan kepada perusahaan Singularitas. Katanya, perusahaan Singularitas adalah perusahaan besar yang melintasi 3 alam. Mereka memonopoli satu-satunya jalur kenaikan jiwa. Jika tidak punya uang, meskipun jiwamu hancur, mereka tidak akan membiarkanmu naik ke surga. Penjelasan Qiao Xiaomin membuatku semakin bingung. Namun, sekarang aku masih demam. Yang terpenting sekarang adalah dia membawaku ke klinik. Tiba-tiba, matanya berbinar menatapku, dan mengatakan ingin meminta bantuanku. Seorang wanita cantik meminta bantuan. Tentu saja aku menyanggupi dengan menepuk dada. Tetapi ketika dia mengatakan permintaannya, aku langsung menyesal. Ternyata dia ingin aku membantunya membayar biaya jalan. Aku bertanya dengan ragu berapa yang dibutuhkan. Dia mengangkat 5 jari dan berkata dengan gembira, tidak banyak, tidak banyak. Jika dikonversi ke mata uang manusia,